Juta anak sekolah, berarti 18 juta anak masuk sekolah tiap hari, perut kosong, lapar. Dan 35% anak-anak sekolah mereka itu mengalami kondisi namanya anemia. Juta anak sekolah, berarti 18 juta anak masuk sekolah tiap hari, perut kosong, lapar. Dan 35% anak-anak sekolah mereka itu mengalami kondisi namanya anemia. Anemia itu kurang tenaga, karena kurang vitamin, kurang iron, kurang semua yang berupa gizi yang baik. Maka Pak Prabowo, saya tahu persis, dia terobsesi, he's obsessed dengan masalah gizi buruk. Nah, untuk kita pengusaha, dampaknya luar biasa positif. Apa dampaknya? Kita sudah hitung, program makanan gratis dan susu, termasuk program setiap anak dan ibu, karena selain dari anak-anak, 4 juta ibu yang sedang hamil juga diberikan makanan gratis tiap hari, 4 juta. Kenapa? Karena menurut pakar ahli gizi, 50.000 anak lahir tiap tahun cacat, handicap, cacat otak, cacat tubuh, 50.000. Itu tercatat, belum termasuk yang belum tercatat, bisa puluhan ribu lagi. Maka sangat penting kita berikan makanan gratis untuk 78 juta anak sekolah, anak prasekolah, anak PAUD, dan 4 juta ibu-ibu sedang hamil. Karena gizi mereka itu mempengaruhi anak-anak di dalam rahim. Maka kita pikirkan bangsa Indonesia yang sudah ada dan bakal ada yang belum lahir, karena 9 bulan dalam rahim seorang ibu itu sangat menentukan. Nah, kabar baik, program ini memerlukan dana 450 triliun rupiah setiap tahun. Semua pengusaha tahu bahwa ini suatu angka yang besar. Ini angka 3 kali anggaran pertahanan Republik Indonesia saat ini, 3 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya program ini untuk Prabowo dan Gibran. 3 kali anggaran pertahanan Republik Indonesia. Karena kenapa? Tidak mungkin kita Indonesia emas 2045 kalau 30% bangsa kita nanti stunting atau akibat stunting. Sebetulnya tahun ini 24%, tapi 1 dari 4 warga negara Indonesia kalau kita tidak tanggulangi segera, mereka menjadi bukan aset negara melainkan beban negara. Dengan IQ rata-rata 70-72. Semua di sini hadir 222 hadirin semua normal, saya yakin. Bahkan ada jenius seperti Pak Oslo Hasibuan, saya kira 150, atau Mbak Grace mungkin 150, saya 105. Sudah cukup lah 105 ya, normal. Nah, kabar baik untuk wisata. Pakar ilmu ekonomi sudah menghitung, karena ini program baru, Bu Tresya, Pak Musa, ini program baru, belum dilaksanakan, belum ada makanan gratis ini. Setiap uang baru yang disuntik ke ekonomi itu menyebabkan dampaknya 1,5 kali, 1,5% untuk laju ekonomi. 450 triliun adalah 2% dari GDP kita. Nah, semua hadirin tahu GDP kita apa? Tahu GDP kan gross domestic product, tahu kan? Saya sudah ketemu orang yang tidak ngerti PDB apa, GDP tidak ngerti.
lulusan 3 golongan SD, SMP tidak ngerti. Saya yakin semua hadir malam ini mengerti. Nah, program satu ini yang akan memerlukan 450 triliun ini akan ini kan 2% dari GDP kita. GDP kita tahun ini 22.000 triliun. Ini akan mengakibatkan ekonomi kita meningkat tambah 3%. Dari 5% tahun ini yang diperkirakan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, ini akan menjadi 8%. Berarti apa? Berarti ini adalah kabar baik untuk kita sebagai pengusaha. Betul atau tidak? Dengan 5-8%, harga saham di Bursa Efek Jakarta atau Indonesia akan meningkat karena investor akan masuk. Investor luar negeri mencari ekonomi yang fast growing. Kalau semakin cepat pertumbuhannya, semakin banyak mereka akan investasi di Indonesia. Semua yang hadir di sini mungkin punya saham di Bursa Efek Jakarta akan meningkat. Harga saham akan naik. Indeks Jakarta akan naik. Ini dari satu program saja. Terus ada program lain. Prabowo Gibran akan meluncurkan program ini akibat dari masukan dari kawan-kawan Real Estate Indonesia. Ada di sini, saya lihat kawan-kawan Ray. Pak Prabowo dan Gibran menyerap aspirasi kalian. Kita akan menambah program perumahan rakyat. Kalau di kota nanti kita akan bangun program, ada program pembangunan rumah seperti di Singapura, HDB flats, atau di China yang besar untuk rakyat, atau di Hong Kong atau Korea. Kita akan bangun 1 juta unit rumah dan apartemen setiap tahun di kota-kota. Ini menanggapi aspirasi dari kawan-kawan Ray. Ada program baru, pembangunan rumah pedesaan. Karena selama 70 tahun belum ada program perumahan pedesaan. Kita punya 75.000 desa di Indonesia. Berdasarkan masukan-masukan dari kawan-kawan juga, kawan-kawan real estate, kita akan membiayai dan membangun mulai 20-25 rumah dan renovasi rumah setiap desa di Indonesia. 2 juta rumah kita akan bangun setiap tahun di pedesaan di Indonesia. Nah, saudara-saudara, bagi pengusaha berarti perlu kontraktor, perlu konstruksi, perlu bahan bangunan. Ini kita akan dapat tambahan ekonomi. Kita hitung 2-3% juga dari sektor perumahan, dari sektor real estate, dari sektor konstruksi. Kita ramalkan bisa dapat laju pertumbuhan parosan 2-3%. Berarti apa? Kalau kita gabung program makanan gratis dengan program konstruksi dan real estate, 2-3 juta unit perumahan setiap tahun, kita bisa melampaui 10% parosan. Bisa 11%. Dari 5% kita bisa mencapai 11% dengan 2 program ini. Dan kita bisa menciptakan lapangan kerja. Dengan makanan gratis kita sudah hitung 1,8 juta pekerjaan baru. Kenapa? Karena makanan gratis perlu juru masak, perlu ibu-ibu, perlu catering. Itu Mas Gibran sebut waktu debat, perlu catering. Ini luar biasa. Multiplier effect-nya, semua mengerti kan multiplier effect. Dari 460 triliun kita nyuntik untuk makanan gratis, dampaknya untuk ekonomi luar biasa. 1,8 juta pekerjaan baru. Dari program pembangunan rumah desa dan rumah-rumah di kota, kita perkirakan bisa sampai 4-6 juta pekerjaan baru. Berarti apa? Kita bisa menciptakan hampir 8 juta pekerjaan baru. Ini adalah program yang hanya 2 program saja.
Ada lain, tapi bisa sampai malam. Gaji guru kita mau tambah setiap bulan 2 juta. Gaji guru untuk seluruh Indonesia 4 juta guru. Itu perlu 105 triliun. Terus food estate kita akan lanjutkan. Kita akan bangun pabrik pupuk dan sebagainya karena petani kita semua minta. Dari mana? Dari Aceh, Papua. Saya selalu ditanya, Pak Hashim, mana pupuk? Pak pupuk saya bilang ini adalah akibat dari perang Ukraina dan Rusia. Akhir kata, saya mau jawab, sering ada pertanyaan dari juga pengusaha. Dananya dari mana Pak Hashim? Yang Mbak Isyana, saya kira juga ditanya kan? Dana untuk makanan gratis dari mana? Dana untuk tambahan gaji guru dari mana? Dana untuk program food estate dari mana? Dan sebagainya, sebagainya. Dan ini saya lihat ini cukup gampang. Saya jawab karena ibu-ibu, bapak-bapak semua pengusaha bisa ngerti. Ternyata penerimaan negara kita menurut Bank Dunia dan IMF relatif rendah, termasuk yang paling rendah di dunia. Ini fakta. Maka kalau ada pengamat-pengamat bilang Pak Jokowi tambah dan tambah dan tambah hutang, itu bohong. Pak Jokowi tidak menambah hutang-hutang kita. Dan saya bisa buktikan itu sekarang. Tidak benar bahwa Pak Jokowi tambah hutang, tidak benar. Ternyata Pak Jokowi sangat hati-hati mengelola ekonomi kita. Sangat hati-hati. Tolong dicatat kalau masih ragu-ragu. Ternyata penerimaan negara kita relatif rendah. Hanya 2 negara yang penerimaan negara lebih rendah dari Indonesia, yang besar. Yang pertama adalah Pakistan, maka mereka bangkrut. 2 minggu lalu harus lari ke IMF, Pak Rosan. Saya kira Bapak tahu, lari ke IMF minta pinjaman. Kenapa? Karena penerimaan negara perbandingan atau ratio, revenue ratio terhadap GDP, perbandingan dari penerimaan negara terhadap produk domestik bruto, Pakistan itu 8%. Penerimaan negara terdiri dari apa? Saya kira semua tahu. Pajak, pajak perusahaan, pajak pribadi, value PPN dan sebagainya, itu pajak. Yang kedua apa? Yang kedua PNBP. Pengusaha-pengusaha di sini yang punya tambang batu bara atau nikel semua tahu. Ada royalty. Kalau tambang batu bara 27%, betul? Ada, saya lihat ada pengusaha tambang. Itu yang kedua, PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga apa? Cukai rokok. Saya lihat di sini banyak yang suka merokok. Harus bayar bandrol. Itu ketiga. Keempat, kecil, biaya masuk, barang mewah, Mercedes, BMW segala itu. Nah, Pakistan 8%. Nigeria lebih parah lagi, 4,5%. Indonesia 14%. Tapi ada negara miskin tetangga kita, penerimaan terhadap GDP itu namanya Kamboja, 18%. Ada negara juga tetangga kita juga relatif miskin, negara namanya Vietnam. Vietnam berapa rasionya? 23%. Ada negara besar namanya Tiongkok, 25%. Ada negara kaya namanya Prancis, 44%, terlalu tinggi. Dan sebagainya. Maka Bapak-Bapak Ibu, selisih antara Indonesia 14% dan Vietnam 23% itu apa? Berapa? 9% Pak Rosan. 9% dari angka berapa? Tahun ini GDP kita 22.000 triliun. 20 triliun itu GDP kita, PPDB kita. Berarti apa? Kalau kita kelola dengan benar dan baik, seharusnya kita bisa terima setiap tahun tambahan 2.000 triliun. Kita sama dengan Vietnam.
Dan menurut Bank Dunia, saya sudah ketemu Bank Dunia 7 kali. 7 kali. Dan mereka bilang benar, Mr. Hashim, program Anda sangat feasible, sangat layak. Memang tidak bisa langsung dalam 1 tahun 9%, tidak bisa. Tapi kalau kita bisa tambah 2%, 2%, 2%, tanpa menambah tarif pajak. Nah, ini banyak orang tidak mengerti, tapi saya kira semua kalian mengerti. Kita tidak akan tambah tarif pajak. Tarif pajak tetap 20%. Tapi kita akan pakai namanya IT, komputer. Kita perlu data center besar-besar. Ini rekomendasi dari Bank Dunia. Kita akan pakai artificial intelligence agar semua potensi untuk 5 negara kita akan raih. Target kita adalah Vietnam dan China 23-25%. Kita target bisa terima tiap tahun 2.000 triliun rupiah setiap tahun kalau kita sama dengan Vietnam tanpa menambah tarif pajak. Nah, dari 2.000 triliun, ya Malaysia bisa ikut ya. 2.000 triliun, kita untuk makanan gratis kita perlu 450 triliun. Masih ada sisa 1.500 triliun. Kita bisa bangun rumah-rumah, tidak di pedesaan, kita bisa bangun rumah di kota, kita bisa tambah gaji guru, dan sebagainya. Saudara-saudara, kita yakin, tim Prabowo Gibran yakin, kita dengan program-program ini kita bisa menambah laju pertumbuhan dari 5%, kita tambah sampai 11, 12, 13% setiap tahun. Dan semua pengusaha di ruangan ini akan mendapat kantau, akan dapat cuan, akan harga saham akan naik. Kalian semua, kita akan nanti sejahtera, kita akan lebih kaya lagi. So itu kabar baik. Semua akan menikmati, rakyat kita menikmati, semua pengusaha menikmati. Kita rukun pengusaha dan rakyat kita tujuan sama. Indonesia emas, Indonesia adil dan makmur dan sejahtera. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, dan saya atas nama tim Prabowo Gibran saya mau haturkan banyak terima kasih atas dukungan dari kalian semua. Saya yakin kita bisa menang. Terima kasih. Terima kasih Mas Hasim atas sambutannya, luar biasa sekali.